kita, tapi karena Allah yang memerintahkan. Jadi urusannya itu sebenarnya dengan Allah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu mempunyai tetangga yang rada muagel. Wiseng atau enggak ada. Dia pernah dipanggil oleh tetangganya, ya Ahmad, jangan dipanggil. Kenapa Imam Ahmad pergi ke tetangganya? Karena dia harus memuliakan tetangga. Ketika sampai rumah tetangganya, Imam Ahmad nggak dimintai tolong apa-apa, ternyata disuruh pulang sampai 3 kali gitu. Dan dipanggilnya morong gitu. Kalau dipanggil ya datang. Kalau kemudian sudah nyampe setelah itu disuruh pulang ya pulang. Sampai merasakan itu tetangganya. Kenapa engkau melakukan itu ya Ahmad? Kenapa engkau tidak marah? Loh, saya itu urusannya bukan dengan sampean. Urusan saya dengan Allah. Ketika Anda berbuat buruk pada saya, itu urusan Anda dengan Allah. Hisab Anda atas Allah. Karena Allah memerintahkan begitu. Kalau tidak pakai konsep keimanan, kita itu hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita. Begitu nanti. Kita hanya berbuat baik kepada anak yang patuh. Bukan gitu. Anak hanya berbakti kepada ayah yang ayahnya baik kepada anaknya. Kan ada urusannya sebenarnya. Berbakti yang memerintahkan siapa? Allah. Bagaimana seandainya orang tuanya fasik? Maaf, pemabuk, gelutan, nyolongan duit, tetap berbakti tidak kita? Tetap. Bagaimana jika orang tuanya boleh kepada anaknya? Gempukan, ngosekan, narikan godek, jejet, SPP tidak dibayar, di rumah kelaban. Apakah kita tetap berbakti? Tetap. Sampai kemudian Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad itu membuat bab, yaitu berbakti kepada orang tua yang boleh kepada anak. Berapa begitu? Apakah seandainya orang tua kita konghucu, apakah kita berhenti baktinya? Enggak. Karena ada bab di dalam kitab adab, yaitu berbakti kepada orang tua yang kafir. Tetap taat, dipijeti, ditulungi, dintasi ombak-ombakane, pokoknya taat, kecuali dalam kemaksiatan yang boleh taat. Karena memang bertetangga juga urusannya dengan Allah. Kita berikan haknya tetangga kita. Walaupun tetangga kita tidak memberikan haknya kepada kita, tidak memberikan haknya kita, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi kita berikan kan. Kepada anak juga sama. Tidak ada hukum waris itu batal gara-gara anaknya nakal. Gak ada itu. Tetap diberikan, tetap gitu. Karena sama nakal, paling nanti kalau uang waris ini dibagi 100 juta, paling waktu kono mereka ngambil. Itu tidak ada urusan kita. Dia punya hitungan 100 juta yang kita kasihkan. Kalau seandainya dia masih sofiyun, sufaha, masih bodoh. Sufaha itu dibagi, yang pertama belum balik. Bukan berarti ini masih kelas 2 SD, juara siji, tetap istilahnya sufaha. Dia belum dewasa, belum ngerti. Kita tahan, hartanya hanya kita tahan, bukan tidak diberikan. Karena sama rotok dablek, kata kena warisan. Karena sama pernah mukul bapak, contohnya, nggak tak kena warisan, ini salah. Kita berikan haknya. Urusannya, karena apa? Memberikan hak ini urusannya dengan Allah. Kalau seandainya anaknya nakal, itu ada metode menahan karena sufaha, bukan tidak dikasihkan. Baik, kemudian pada tetangga juga gitu. Sebagaimana ada 4, yaitu etika kepada tetangga. Yang nomor 1 sudah kita kaji, yaitu adamu adiyatihi. Intinya adalah tidak boleh ganggu tetangga dalam bentuk apapun. Ganggu itu dalam bentuk perkataan, nggak boleh ganggu. Bagaimana mengganggu tetangga dengan perkataan? Yang rasani omongannya nyelekit, mungkin
Itu kan pakai lisan. Nah, terus kemudian lisan ini menghina, mengejek, itu menurut tetangga. Dengan perbuatan bagaimana? Contoh banyak sekali. Kita nanam pohon mangga. Jadi cabangnya pelemnya sih gawat gede gelantong ke tetangga. Setelah itu waktu panen mangga ya dipetik rodok. Itu terus ketika rentak kayak ini. Itu ganggu itu. Walaupun tetangga mampu beli, tapi ganggu. Makanya secara fikih buah yang kita tanam kok mentiung ke apa bahasa Indonesia mentiung ke halaman tetangga, apa? Iya itu kayak mentiung ya. Ini bahasa internasional. Lah itu secara fikih boleh diambil tetangga itu halal. Cuma secara adat kita ngomong kalau misalkan ya Allah jangan tiris gila blowing pakai rujak ya. Ini bukan izin sebagaimana biizni, yaitu dengan izinnya sebagaimana milik tetangga kita, bukan, tapi sebagai etika saja. Pakai rujakan ini kita kalau ada tetangga gitu lowong koyote itu di halaman kita, terus mangganya di tetangga kita pakai rujakan, kita nggak ada hak untuk nolakin pojok, nggak ada. Karena kemudian belum larang apa namanya itu daunnya aja sih nyambung tetangga. Itu kan ganggu juga. Masya Allah. Polusi udara. Polusi udara itu ada pembahasan di dalam adat tentang polusi udara. Kita bakar sampah. Kemudian kita tidak memperhatikan bahwa di samping kanan kiri di dalam rumah tangga kita itu, di tetangga kita itu ada yang sakit asma, ada bayi si keronco. Kita bakar sampah, asapnya masuk, tetangga nuntut. Di dunia dan di akhirat boleh, karena itu ganggu. Itu polusi udara, polusi suara. Yo belayar-belayarin narkotik sampai itu. Kayak nampung racing, Mandalika, emang jagung. Ya road race, waktu balapan itu halal. Cuma kalau balapan pun ada izin dari pemerintah, dari kepolisian, road race, tapi ganggu warga, boleh tuntut. Di Madura itu yang lagi viral, road race, wayai adzan zuhur dan mandek, takbir orang Madura, udah mereka iya, viral kan? Itu bawa bensin loh, ya kalau disiram-siram, udah ada yang berani. Orang Madura itu luar biasa, pemberani, tapi sama guru, sama habaib juga berani. Wah enak itu takbirnya, bapak tua, siram-siram ini ya, di bannya siram-siram ini, karena ganggu waktu sholat, main dayung gawe itu loh. Allah Akbar, zuhur, asar, di hotel dan bukan. Ya. Itu polusi suara, nggak boleh mengganggu tetangga. Saya itu belum pernah menjumpai kecuali di acara yang kami kontrol dalam keluarga. Sound system tapi saya di rumah dewi. Saya belum pernah jumpai. Kecuali acara yang kami kontrol itu di rumah nanti, yes, sound system 1, 2 lah cukup. Apakah kurang puas kalau temboknya tonggo ndak berder terus orang ngambil? Mocowe, terus sampai kutubnya orang saking bauan teri. Itu ganggu. Apalagi ada tetangga yang sakit, darah tinggi, stroke, jantung, ya Allah nggak bisa tidur. Dan ini sering terjadi. Mau komplain sungkan. Komplain itu sungkan. Tahun pisan. Ya enggak apa-apa, get noleh. Cik indah mati ya. Oh sampai begitu sekarang. Allah. Makanya panitia karnaval itu juga hisapnya berat. Jangan
salah satu yang dibahas di dalam Maulid Soleh itu yang saya sering bilang itu, baca Al-Quran saja kata Imam Nawawi. Di sampingnya ada orang sholat sunnah, diharamkan menjaharkan bacaan Al-Quran. Haram. Bacaan Al-Quran ya, karena polusi suara, ganggu orang sholat. Sementara kedudukannya sholat dengan tilawah lebih tinggi sholat, karena di sholat juga ada tilawah, lebih tinggi sholat kedudukannya. Baik, ini review ya, review materi. Sampai ancamannya seseorang yang dijawab mengganggu tetangga itu, Nabi ngancam dia fitnah, dia di neraka. Ya insya Allah masuk surga karena masih sholat, masih ada iman. Cuma ya itu di presto dulu. Nah, baru nanti setelah bersih masuk surga insya Allah. Mudah-mudahan kita itu sedikit bermasalah dengan tetangga. Semakin bagus iman seseorang, semakin sedikit dia bermasalah dengan manusia. Di kantor musuhnya akeh, di pasar akeh, di tetangga banyak, pindah rumah, pindah kontrak, pindah rumah, berpindah nambah musuh. Di sini nambah musuh. SD akeh musuhe, SMP yo akeh musuhe, SMA akeh musuhe. Kuliah semester 1 akeh musuhe, naik tingkat pindah jurusan di sembarang yang musuhe. Banyak musuh itu bukan karena seperti Rasulullah. Rasulullah itu karena mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Allah terus dimusuhi, bukan karena itu. Karena orang nggak senang dengan perilaku kita. Itu kan memperbanyak orang yang menuntut kita di akhirat. Nauzubillah kita. Di jalan banyak musuhi, di player nggak terima, saleh pitik nggak terima, ya mak mau nyabrang nggak sido. Kamu ini orang karir, orang kita nggak ada anak isar. Akhlak isar itu mendahulukan orang lain. Jadi mama sih bunuh itu ditemukan dengan kita nanti. Dia mau kiamat demi Allah ditemukan dengan kita. Makanya kami ketika isi kajian teman-teman bikers itu ya, cuma 2 saja wasiat kami. Yang pertama jaga sholat, yang kedua jangan ganggu orang. Udah itu aja sudah. Jaga sholat, jangan ganggu orang. Goalnya ke anak-anak bikers itu aja. Wis api. Karena mereka kalau touring tidak mabuk ya kote, mabuk kote, gelut, dangdutan itu udah. Terus 2 ini sudah bagus. Dan mulai yang kedua adalah al-ihsanu ilaih, berbuat ihsan kepada tetangga. Memilihkan perilaku kita yang terbaik kepada tetangga. Tetangganya agamanya terserah, pokoknya tetangga. Dia syaratnya manusia, tetangga kita. Itu tetangga. Agamanya apapun. Ateis, agnostik boleh, monggo. Terserah. Tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Walaupun kita mungkin lewat, mau kita sapa gitu, belum sewu, lewat gini, ya tidak apa-apa. Apakah kita kurangi memuliakannya? Enggak, tetap memuliakan tetangga. Ada oleh-oleh, ya semuanya rata dibagi. Jeruk 10 kilo, tetangganya 5, ya. Itu kalau kita bagi 1 kilo, semuanya 1 kilo. Ojo sih putar mulai. Itu udah enak ngomong. Enggak boleh, semuanya sama. Ya, karena itu yang dimaksud al-ihsanu ilaihi wa dzalika bi ayat surahu idastansar. Inilah haknya tetangga. Kalau tetangga minta tolong, itu kita pantang nolak kecuali ada urusan ini. Itu pantang kita nolak itu. Karena itu termasuk memuliakan tetangga. Ya kan Imam Ahmad tadi itu. Diceluk kawan boleh. Tapi enggak marah karena urusannya bukan. Ada tetangga namanya Nasrani. Terus istrinya bukan 3, ini melahirkan ya bukan ABN. Bukan 3. Turun ternowo kita punya mobil. Itu loh kok Nasrani saling itu gede. Enggak kita tolong, kita berdosa. Karena kita mampu. Urusannya bukan karena dia Nasrani, karena ini perintah Allah. Kita tolong dia. Dia tak tolong. Siapa tahu dengan kita berbuat ihsan pada dia, kemudian dia terpikir, iya ya, orang Islam tidak seperti yang dibayangkan. Iki sing ngeterno aku,
Terus jenggote dawa, cingkrang. Yang diopinikan kan pokoknya ciri-ciri teroris adalah jenggote dawa, cingkrang, bojone nggak terima cadaran, diblongsong belangsi, burkok. Ternyata apik juga ya orang Islam ini, tidak seperti yang diberitakan di media. Masya Allah, kan memang ada. Kita senyum, kita berbuat baik pada dia, kita panen mangga yang dikasih, kita panen duren yang dikasih kalau punya duren. Ya, kalau ada tetangga yang nanam duren di halaman rumahnya, kita tidak dikasih, yo nggak usah megel. Aku curhat ini. Tetanggaku punya durennya montong. Itu orang-orang itu di situ yang ada santri-santri juga. Wah, ini kok tumbuhan kan, jok ngarep. Ini gawat gede. Jadi strateginya adalah setiap satu malam 2 duren hilang. Besok lagi 2 duren hilang sampai bersih kali mentile. Nah, ada teman saya pegel, waduh. Akhirnya dia beli duren 4 keranjang, dimakan di jalan, dibagi-bagikan. Mungkin maksudnya adalah mendakwai. Itu kita berbagi gitu. Nah, saya bilang, Ustaz, duren Ustaz. Wah, Masya Allah, 4 keranjang. Jadi kita tetap kita memuliakan. Hanya karena dia nggak bagi duren, terus kita kelompoknya wong kelompok darasnya gawat gede. Nggak kena duren, nggak pakai itu, nggak boleh gitu. Karena urusan kita dengan Allah, bukan dengan dia yang pelit. Urusan kita dengan Allah. Dan jangan main-main tentang pahala ini, besar. Bahkan pahala sholat lebih besar pahala ini, asalkan kita sholat. Amin. Kalau kita nggak sholat, tidak dapat pahala. Sampai drengges saja, senyum, tidak sholat, tidak jadi pahala. Memberikan nafkah kepada keluarga, tidak sholat, I'm so sorry to say, ya, tidak dapat pahala. Pahalanya besaran memuliakan tetangga dibanding sholat, asalkan dia sholat. Oke? Jadi jangan balik-balik. Bukan yang dikatakan oleh banyak influencer yang nggak benar itu. Kamu sholat percuma kalau tidak berbuat baik kepada tetangga. Sholatnya nggak percuma, sholatnya tetap mendapatkan pahala. Ketika dia tidak berbuat baik pada tetangga, mendapatkan dosa. Percuma jilbaban tapi lamis loh, lamisnya dapat dosa. Sebabnya ini kewajiban, jangan dicampur aduk. Gitu. Kenapa dikatakan berbuat baik pada tetangga? Menolong tetangga, bantu ngedekno teror, bantu usung-usung kursi, bantu derek mobilnya dia, itu lebih besar pahalanya dari sholat. Kenapa begitu? Sholat adalah salah satu dari rukun Islam, sedangkan berbuat baik pada tetangga itu langsung 6 rukun iman. Apa dasarnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, kata para ulama. Kalau disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir, ini maksudnya nopo? Yo iman mulai kepada Allah, bla 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 sampai hari akhir. Berarti yang dipertaruhkan iman kepada Nabi. Ya iman kepada Nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, karena semuanya itu terkait dengan itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Pahalanya masih tetap lebih besar berbuat baik tentang tangga daripada sholat, asalkan dia jaga sholat. Ini katakan kepada teman-teman kita, prinsipnya harus kayak gini, jaga sholat. Kalau percuma walaupun sholat jamaah tahajud tapi sama bujune kereng, itu beda urusan. Sholat tahajud kereng pada istri, ada kedoliman. Ini pakai baterai ini. Cek. Wa ya'inuhu idas ta'ana, kalau minta tolong kita menolong dia. Wa ya'uduhu idza marid. Kalau tetangga sakit, kita sambangi, hadir fisik ini. Tetangga sakit, kita hadir fisiknya. Bukan sekedar di grup RT syafakallah dari stiker mana, copy paste mana. Kita hadir. Karena tetangga kan dekat. Kalau mau hadir jangan lupa nyapri itu, ngecat, mau pesan apa, mau tak bawakan apa.
itu akan lebih baik daripada kita langsung bawa-bawa tapi nggak tangguh. Kami pernah menjumpai ngumpul apel jeruk pir, itu orang yang sakit nggak makan, dan tipes nggak makan, sehingga dibagi-bagikan ya nggak apa-apa, tapi manfaatnya kurang. Sama pengen apa tak bawakan apa, ya asalkan barangnya benar kita bawakan. Bukan mobil, ya udah jangan gitu. Ya bir peletok. Pengen lihat tamu aku mas, bawakan gitu. Masya Allah. Pengen apa-apa mentah naik, ya tidak makan. Ya beras mentah, jagung mentah, ya mentah. Ya semen, besi itu kan mentah gitu. Sih. Tapi yang paling fleksibel ya semua ya. Kalau sekiranya kita itu hanya bisa urunan 10 ngasih 10.000 kan tidak enak. Kayak kata itu gula ya. Nah, sudah dihimpun, titip 10 ketutupan sampai duit apa-apa gitu. Ya uang 10 itu abang tapi merah marun ya. Ini abang sing glowing gitu ya. Ketutupan, ayo urunan. Ketutupan, ternyata sing ngejak urunan itu 5.000, ya tidak apa-apa karena punya uangnya 10.000. Itu pahala yang sama sedekah 500 juta kalau dia punya uang 1 miliar. Lihat buat 10.000 sama itu. Baik hadir di sisi kita ketika tetangga sakit, karena itu haknya tetangga. Jika tetangga sakit kok tidak dijenguk, minta dijenguk, itu boleh. Saya minta hak saya, sambangun aku, bawa maksa, dia maksa ini hakku. Daripada tak tuntut di akhir, waduh udah ini jangan akhirnya di sambangi. Boleh itu minta disambangi. Yang sering mengamalkan ini pada saya adalah sahabat saya, teman saya. Allahumma yarham Ustaz Azharesa, guru kita. Itu beliau kalau sakit, saat sambangon apa sakit itu gontom, itu biasa. Sudah saya obati, ngobrol-ngobrol, ya obati ngobrol-ngobrol. Kita disambangi. Nah, dan termasuk wa yuhanni'uhu idza fariha. Ini poin 2 kan belum selesai. Wa yuhanni itu tahni'ah, mengucapkan selamat kalau dia senang. Itu haknya tetangga. Tetangga lagi bergembira, contohnya apa? Contohnya anaknya lahir. Itu kita mengucapkan selamat, menunjukkan rasa bahagia ketika tetangga bahagia. Agamanya apapun. Sebenarnya kecuali dalam perkara kemaksiatannya dia ya. Kemaksiatannya sebagaimana kita nilai dia bermaksiat kepada roh, syirik, itu nggak boleh. Nah, kalau tetangga senang, contoh anaknya wisuda dari S3, disertasinya bagus, kita wajib menampakkan wajah senang terhadap tetangga kita, wajib itu. Tapi aku nggak iso, lo ayo belajar dari hati senang kalau tetangga senang, sedih kalau tetangga sedih. Belajar agar hati ini tulus. Waduh kok ketemu kok flat ya orang ibu ini bisa ya. Selamat. Mulai dari dilatih di sini. Senang ibadah ini anakku yo. Ketemu, masya Allah jadi mari wisuda anaknya. Nggih, kumpulan alhamdulillah selamat nggih. Semoga berkah ilmunya Dok. Selamat ya Dok ya. Masya Allah senang gitu. Ya anaknya wisuda dikarak nang kocone. Anakku ulot. Oh, ini mau menang ae. Ini tetangga yang tidak adab. Karena haknya tetangga kita adalah diberikan ucapan selamat kalau dia bahagia. Kalau dia bahagia dikatakan selamat. Sebagaimana wa yu'azzihu idza musibah. Kalau dia ditimpa musibah, kita menguatkan. Wa yu'azzi, takziah itu takziah. Sebenarnya takziah itu satu akar dengan apa? Tahu enggak? Al-izzah.
memuliakan, meninggikan, menguatkan. Izzah, azza wa jalla. Makanya semua itu terkait dengan keimanan. Tangga lagi ditimpa musibah, musibahnya apapun, yuk kehilangan ya. Misalnya kehilangan bojo ini diambil pelakor, itu hadir sana menguatkan. Sing sabar, tapi ku takdir. Insya Allah Allah berikan ganti. Sopo kan ini? Yang masih ki, yang ngono ya, tidak boleh gitu. Terus mau susah sama. Saya tahu lah orangnya yang biasanya gitu. Tapi bukan orang sini ya, jauhin ya, bukan orang sini. Tapi menguatkan ketika timah musibah, sing sabar. Kematian ini bukan memisahkan panjenengan, tapi saudara atau ibu atau siapa ini berangkat lebih dulu, nanti ketemu kok di surga. Tidak boleh diratapi ya, tetap semangat ya. Karena takziah itu ngibur, menguatkan. Jadi saya pernah sering bilang, jadi ngomong sing gembeng-gembeng jangan takziah dulu. Ditutup nasi gembengi sampai rodok katentek sampai kuat. Ketika ketemu biasanya mau itu ya, ketemu. Nah ketemu gini, itu lihat temannya yang gembeng ini gue sudah kuat. Wah jangan gitu, takziah ada gitu prinsipnya. Diempat lekatin nangis. Begitu. Tapi juga tidak boleh menampakkan menghibur dengan tertawa. Santai yo, Pak. Tidak boleh. Tidak ada. Tapi kita begini. Semangat. Beliau orang baik. Masuk surga insya Allah. Husnul khotimah. Sudah ya. Semangat. Lain tidak betah nangis. Pamit nang jeding. Sampai guru-guru nih guru. Monggo. Jangan ditampakkan tangisan yang menderu-deru ini kepada ahlu musibah. Gak ada. Malah kita tangga. Itu. Kan ada yang kobong baik teman. Itu awalnya sudah selesai nangis gara-gara ada tetangga yang datang nangis, saya lebih banter, main nangis. Ya solidaritas lah ya. Gitu. Ini mesti nangis ya, tetangga nangis dulu. Masa gitu yang musibah gini, sing sabar. Kan tidak cocok. Datang itu menguatkan ketika ditimpa musibah. Apa itu? Apa saja musibah? Kita melihat ya Allah, tangga saya kehilangan sepeda motor, hadir. Jadi mari hilang sepeda motor ini. Jadi pertanyaan itu sudah bentuk care itu seneng gitu kan. Walau mentolo dari juga sepeda sama itu sudah khawatir diganti sama Allah. Pokok sama ikhlas. Iyo, masih orang yang musibah itu ngerendam, wah enak gak kehilangan ikhlas. Nah itu urusan lain gitu, urusan lain. Tapi kita hadir untuk menguatkan satu. Agamanya apapun ya. Apalagi kok beda mazhab, beda kelompok ya gimana itu. Ini misalkan habis pertama Muhammadiyah tuh. Wah, Masya Allah. Tetangganya Pak Haidar kok sebetulnya ketua PCNU. Lu hadir tuh. Wajib hadir tahminah. Semoga Allah mudahkan di dalam masa periode ini ya. Insya Allah kuat. Itu. Makanya banyak para asatid kalau ada muktamar entah itu dia saling ngasih ucapan selamat. Kenapa? Ngamalkan ini, memberi yuhaniu, memberikan selamat. Wa yu'azziu, yaitu menguatkan, bertakziah, hadir fisiknya hadir. Kalau ada musibah, yang tetangga kan dekat. Nah, wa yusa'idu idahtaj, kalau sekiranya membutuhkan. Wayu sa'id itu ya sama dengan ini isti'anah dengan istansoroh, yaitu memberikan pertolongan ya, membantu setiap apa yang dia butuhkan. Ada kalanya ada tetangga itu tipenya adalah tidak suka sambat. Berarti kita yang harus vokal. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i itu, beliau adalah ulama yang selalu menjaga muruah. Beliau enggak mudah meminta-minta. Makanya
hukumnya meminta tolong dalam hal ekonomi dan lain-lain sesering mungkin itu boleh-boleh saja. Cuma semakin sering muruahnya turun. Nah, Imam Malik orang yang menjaga muruah itu karena dia harus jadi orang di atas rata-rata dibanding orang awam. Dia itu anaknya lumayan banyak. Taunya dari mana kalau beliau ada kekurangan? Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berguru kepada ulama Darul Hijrah ini, julukannya Imam Malik ya, ulama Imam Darul Hijrah. Ketika dipersilahkan karena Al-Imam Syafi'i punya kelebihan, menonjol sekali, menonjol kecerdasannya. Akhirnya diajak ke rumahnya Imam Malik. Waktu itu waktu makan siang, diajaklah makan siang. Imam Syafi'i makan siang di situ. Sementara Imam Syafi'i mengetahui ternyata yang dimakan ini adalah jatah makannya anaknya dan anaknya nangis. Wah, ini kalau tingkat keimanannya tidak ngejar seperti ini, jangan sampai membiarkan anak nangis dan bujuk sampai semakut. Setelah itu menjamu tamu, jangan ini beda kelas ya. Mungkin kita siap, kalau tidak siap mau nulungi makan. Ya. Tapi istri nggak siap kayak Abu Bakar Siddiq, disedekahkan semua hartanya. Kalau tanya apa yang mau sisakan untuk keluarga, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Lah kita nggak boleh, belum mampu. Kalau mampu mau. Nah sejak itulah kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berazam curhat kepada ibunya, Bu, Imam Malik ternyata beliau nggak nampakkan kalau beliau kesusahan. Selalu tampil bugar, selalu tampil kayak orang begitu. Itu muruah itu bagi orang beriman. Panjenengan nggak boleh nampakkan kalau utangnya banyak, nggak boleh nampakkan kesusahan gitu. Semua harus riang begitu. Itu muruah. Tapi ketika mau curhat ya boleh. Ya. Tapi selalu menampakkan masalah kesedihan nggak boleh. Bangkrut iki ya Allah, lombok busuk kabeh. Tomat-tomat dipangan codot. Itu nggak harus ditampakkan. Masya Allah. Habis panen, iya. Gimana panennya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Sehingga kita yang peka. Kepekaan Imam Syafi'i bagaimana? Saya tidak akan pernah ke rumahnya Imam Malik dalam waktu makan. Sebagian orang mungkin kalau mau berkunjung di tempat-tempat waktu makan. Ayo Bu, sedang sampai jam 11. Memang lagi luwi-luwi ini lagi pucet-pucet deh. Nah nanti habis sholat rotok dilemes-lemes dong. Nah, ayo makan. Sementara kita tahu mungkin sohibul baitnya ini mungkin nggak mampu, kita boleh membebani. Seandainya kita mampu, ya kita membawa makanan atau apalah bahan makanan atau kita selipkan apa uang itu membawa lagi. Baik. Dan termasuk di dalamnya ya adab kepada tetangga, yaitu yubda'uhu bisalam, mendahulunya dalam salam, berebut mendahului dalam salam. Kalau secara fikih memang hukum memulai salam itu sunnah, tapi kalau di dalam ilmu adab yang memulai dulu itu lebih baik. Ilmu adab ya, ilmu adab ini sehingga pahalanya lebih banyak mana? Yang jawab salam atau yang memulai? Yang memulai, karena ini akhlak. Ada dalilnya itu. Inna athqalal mizani mu'min yaumal qiyamah al-khuluq. Ya. Ada ahsan khuluqan. Sesungguhnya timbangan yang paling berat bagi seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Yang ditanya lebih dulu sholat, iya.
Tapi akhlak yang baik itu menandingi timbangan sholat. Sholat kan kehitungannya jelas ya. Sendirian 1 derajat. Kalau yang pakai fikih bolehnya sendirian, sunnah. Sunnah muakkadah kalau jamaah. Tapi ketika berjamaah 25 derajat atau 27 derajat. Tapi akhlak timbangannya beda. Tidak pakai itu timbangannya akhlak itu. Wis wabote nemen. Momen apa tuh? Buktinya ketika sholat itu dihitung 27 derajat karena ini ibadah kalau berjamaah. Sementara sabar ajruhum bi khairi hisab. Pahalanya sabar itu tidak terhitung. Ya, pahalanya sabar. Sabar apa? Akhlak apa enggak? Akhlak. Sabar ditimbang enggak bisa, tapi sholat bisa ditimbang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Sabar berapa rakaat sabar? Berapa ons? Wah, sesuatu amalan yang tidak ada timbangan itu adalah amalan akhlak. Rindu ini juga amalan akhlak. Kita rindu ini segera berjumpa Allah. Ya Allah, ini besar pahalanya. Terus menerus rindu kepada Rasulullah, ini besar pahalanya. Daripada rindu mantan kapan perdatane itu dosa. Ini rindu pada Rasul berpahala ya? Pahala besar, jangan tanya. Besar benar. Pokoknya amalan-amalan yang tidak bisa tertimbang rokaatnya, pahalanya ini selalu besar. Jangankan rindu kepada Rasulullah, yang jelas-jelas dia adalah manusia yang paling kita cintai. Kita rindu kepada saudara kita sesama mukmin saja berpahala. Kangen sama jamaah, nandio kok nggak tahu ngaji, wangen rasa. Pahala? Pahala. Pernah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian ketika bertemu, was-wasan begini, moro peluk-pelukan nangis, rindu sama kamu. Masya Allah. Air mata yang dikeluarkan oleh beliau berdua radhiyallahu anhu itu berbeda dengan air mata kekecewaan kepada makhluk. Berkualitas. Rindunya suami istri, pahala. Pahala. Rindunya kayak pacaran, dosa. Semakin rindu ini berat jadi hilang. Rindu ini berat. Kemenanya rindu ini berat. Dosa. Kamu bertanya-tanya, ini apa ya? Followersnya ini hadir, Pak Udin. Followersnya Alif. Ingat tadi? Jadi rindu ini amalan akhlak, amalan akhlak. Pernah nggak sih kita kayak sahabat gitu nangis kepingin dan mati syahid karena rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan akhlak yang tiada tandingan. Masya Allah, tabarakallah. Kepingin dan mati syahid itu amalan akhlak luar biasa. Gitu. Makanya saya doakan panjenengan bisa ke Baitullah maksimal tahun depan. Insya Allah panjenengan rasakan Pak, kalau ke Raudhah kemudian ziarah ke makam Rasul, sampai hati ini flat teman, dihukum sama Allah. Tidak ada yang tidak neteskan air mata. Delok Pak Geritok itu, oh rindu saya kalau panjenengan. Saya itu punya Pak Le. Waktu ketemu, waktu kita kegiatan ini, ya kok ngomong, Pak Le bilang kali saya, bisa Pak, ya kok pertama kilo Pak Pak itu, kalau tanya, ya jelas merinding, wah hukum tidak mau dia. Jadi om saya dulu rotok dabrak ya. Ketika haji sama Mbak Putri itu semua pada haru. Oh masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah itu ini. Allah, iki tak Ka'bah kok malam Plaza ini, otak. Langsung katanya ada yang jengkuk dari belakang. Aku rasul.
Wakil tuh, nanti balas. Gak ada orang. Katanya demi Allah, gak ada orang sama sekali di belakang. Langsung nangis semua. Ampun ya Allah, coba jujur. Astagfirullahaladzim. Suami rombongannya yang bagus itu. Ayo bud, oh buti dong, semoga Allah yang baik. Ayo bud, nangis sampai tawa ke wapok. Masya Allah, tabarakallah. Itu karena kasih sayang Allah. Masya Allah. Jadi rindu, sabar, merindukan tetangga, bukan karena dia janda loh, bukan itu. Ya, merindukan, kapan nggak tahu ronda. Ya. Iya, kalau ada Pak Udin saya suka. Kok lama nggak pernah ronda? Wah, kenapa bisa sampai itu? Ini amal soleh ya? Amal soleh, apalagi diungkapkan. Pak sahabat itu mengungkapkan rasa rindunya kepada tetangga, apalagi Nabi ya, tidak tahu nama masjid, wah kenapa namanya? Tidak seru dodok sampai itu. Loro aku ya Allah sekurang ya tidak tahu. Saya safar. Amalan akhlak selalu begitu. Makanya berbakti pada orang tua itu amalan akhlak. Nemanin istri itu amalan akhlak. Ya, istri misalkan safar ditemani. Itu kan sampai ada sahabat Nabi yang ketika sudah terdaftar di jihad, itu curhatan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah terdaftar jihad ini sebagai pasukan, tapi istri saya mau haji, bingung sama saya Rasulullah. Temenin istrimu, itu jihad. Lemah lembut, itu akhlak, pahalanya selalu luar biasa. Sehingga ulama mengatakan amalan yang sedikit karena akhlak itu lebih besar timbangannya daripada ibadah yang banyak. Oh, betul. Ulama nggak ada yang beda pendapat tentang amalan akhlak. Oke. Kemudian zaman barakallahu fikum, mulai salam ini merupakan amalan akhlak. Dan ini adalah hak tetangga kita yang muslim. Jadi ketemu tangganya, hai bro, bukan begitu. Lor, ya apa lor? Larur telur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu haknya tetangga kita. Kita berikan salam itu, karena itu doa. Nah, assalamualaikum. Termasuk yulinul abdul kalam, kepada tetangga itu berbuat baik adalah yulinulahu kala. Yulin itu lain, melembutkan pembicaraan. Bentak tetangga itu urusannya nanti di hari kiamat berat. Bentak tetangga, karena kita diwajibkan yulinuhul kalam, melayinkan, lembut, sikap kita lembut ketika bicara dengan tetangga. Tidak tetangga mengucapkan salam, assalamualaikum. Wah itu udah ada. Itu kita layani bagaimana berbicara dengan tetangga dengan lemah lembut, karena itu haknya tetangga. Nonton. Yulinuhu salam. Baik, masih ada banyak. Kalau mau azan dulu monggo, tapi kalau nunggu saudara kita monggo diskusi. Jadi dipersilakan. Pak Ali yang